teman-teman, kenalkan nama saya Fatona Sanatianing Rumardani. Di sini saya akan membahas mengenai teknologi pelaksanaan konstruksi weir pada PLTL Malaya 2 kali 45 megawatt. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya sama PLTL Malaya. PLTA Malaya ini dibangun di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang memiliki tantangan iklim tropis dengan curah hujan tinggi, topografi berbukit tajam dan berbatu. Kondisi geografis ini menuntut desain bangunan dan pelaksanaan konstruksi yang adaptif terhadap risiko erosi, aliran permukaan air yang besar, dan kestabilan struktur di lereng miring serta lahan berbatuan. Untuk menjawab tantangan tersebut, digunakan teknologi konstruksi modern seperti pondasi angkurok, cut and fill, cover dam, dan grouting yang pastinya memastikan mutu, ketahanan, dan keamanan sepanjang pelaksanaan pembangunan. Kombinasi teknik serta teknologi ini menjadi landasan keberhasilan PLTA Malaya sehingga dapat beroperasi andal dalam lingkungan yang menantang sekaligus memenuhi kebutuhan infrastruktur energi terbarukan di Sulawesi Selatan. Nah, pada gambar sebelahnya ini adalah kita bisa lihat ya, ini adalah final look dari uh, weir dan intake areanya gitu. Biasanya ini dibangun sepaket. Kalau ada weir pasti ada intake areanya. Namun pada pembahasan kali ini saya hanya akan membahas tentang weirnya aja. Oke. Nah, terus apa sih teknologi pelaksanaan konstruksi itu? Nah, menurut USACE, teknologi pelaksanaan mencangkup seluruh proses mulai dari persiapan tapak, pemilihan metode kerja, penggunaan alat berat, hingga pengawasan mutu dan keselamatan di lapangan. Nah, menurut Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, pelaksanaan konstruksi bangunan air harus menerapkan metode kerja yang mampu menjamin kualitas struktur dan keamanan pekerja pada seluruh tahap pekerjaannya. Nah, elemen teknologi pelaksanaannya apa aja sih? Yang pertama, itu peralatan. Ini penting. Kalau nggak ada peralatan, kita nggak bisa kerja. Oke? Nah, ini bisa kren, bisa eskavator, bisa pompa dewatering, atau apapun yang mendukung pelaksanaan konstruksi bangunan air. Yang kedua, metode kerja. Metode kerja ini harus tepat apalagi untuk konstruksi yang khusus spesial gitu ya, seperti bangunan air. Itu bisa salah satunya ya bisa cover dam. Nah, selain itu bisa pengecoran beton massal dan banyak metode kerja lainnya. Yang ketiga, ini juga penting banget SMK 3. Ini diatur pada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Ini sama sekali nggak boleh ke-skip ya teman-teman. Yang keempat, tenaga kerja. Wajib banget menggunakan tenaga kerja yang terlatih, yang mempunyai sertifikasi. Ini wajib banget. Kalau perlu gunakan tenaga ahli karena eh, kita membangun konstruksi yang spesial gitu. Bangunan air. Ini bukan hal yang umum, bukan di darat juga gitu. Jadi membutuhkan beberapa keahlian dari beberapa orang gitu. Nah, seberapa penting sih teknologi pelaksanaan ini? Penting banget, guys. Penting ya, teman-teman. Pertama, efisiensi waktu. Kalau kita memilih peralatan dan metode kerja yang tepat, ini dapat mempercepat pekerjaan dan mengurangi downtime. Yang kedua, efisiensi biaya. Mutu pekerjaan yang baik mengurangi rework dan kerusakan dini. Yang ketiga, keberlanjutan proyek. Penerapan kontrol mutu dan ketiga juga meningkatkan keberlanjutan karena struktur yang dibangun menjadi lebih tahan lama terhadap aliran berkecepatan tinggi, serta aman bagi pekerja maupun lingkungan. Nah, di sini adalah data PLTA Malaya 2 kali 45 megawatt. Ini dibangun di Sungai Sadang. Dia terletak di Makale Selatan, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, dengan ownernya PT Malaya Energi, kontraktornya PT Bukaka Teknik Utama, dengan nilai pekerjaan kurang lebih 2,3 triliun, durasi pelaksanaan 1.829 hari kalender yang dimulai dari 29 Juni 2016 hingga 2 Juli 2021. Di sini ada site plan-nya. Kita bisa lihat lokasi intake areanya,
kemudian waterway-nya, kemudian powerhouse-nya. Nah, kalau mau lebih detail lagi nih, kita bisa lihat di gambar bawahnya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya, kenapa sih dari banyaknya konstruksi bangunan air di PLTA Malaya ini eh, kita harus tahu nih tentang WER ini, bangunan konstruksi air ini WER. Kenapa? Nah, kita kenalan dulu. Weir adalah struktur bendungan berkepala rendah, lowhead dam, yang berfungsi untuk menaikkan muka air sungai dan mengatur suplai air yang masuk ke sistem pembangkit listrik tenaga air. Weir dibangun agar permukaan air sungai dapat dinaikkan sehingga aliran air dapat dikendalikan untuk dialirkan ke bangunan intek dan selanjutnya menuju turbin pembangkit. Nah, kita bisa lihat nih gambarnya di sini ya, final look dari si Weir ini. Nah, wear ini tuh tipe apa? Nah, tipe OG shape wear. Kenapa PLTA Malaysia ini memilih tipe ini? Karena memiliki keunggulan. Keunggulannya yaitu efisiensi hidraulis dan keamanan struktur saat menghadapi debit air besar dari Sungai Sadang. Nah, tipe ini juga efektif mengatur dan menstabilkan muka air sehingga debit ke sistem pembangkit itu terjaga. Yang sangat penting lagi, ini mendukung sistem run of river yang dimiliki oleh PLTA Malaya. Nah, apa tuh sistem run of river ini? Nah, sistem ini adalah air sungai tidak diambil dari bendungan besar, melainkan hanya dinaikkan secukupnya dengan weir untuk kemudian dialirkan langsung ke pembangkit. Sistem ini membutuhkan weir untuk memastikan debit air cukup dan stabil, terutama pada musim hujan dan kemarau, sehingga PLTA Malaya dapat beroperasi efisien sepanjang tahun tanpa memerlukan waduk penyimpanan air berukuran besar. Nah, jadi ini sistem ini dan tipe ini saling mendukung satu sama lain gitu ya. Jadi kayak udah klop banget begitu. Nah, ini adalah data yang dibutuhkan oleh WIR-nya PLTA Malaya, terutama debit rata-rata tahunan sungai itu 101 meter kubik per second. Debit yang diperlukan oleh PLTA Malaya itu 25 meter kubik per second. Tipenya tadi kita sudah tahu yaitu OG shape weir. Lebar weirnya ini 94,5 meter, tinggi mercunya 5 meter, elevasinya berada di 731 mdpl. Kapasitasnya 3.837 meter kubik per second. Nah, di sini kita disuguhin sebuah ilustrasi begitu untuk penempatan weir yang tepat. Nah, di sini nih ada aliran sungai secara alami di sini ya, aliran sungai secara alami. Nah, penempatannya itu yang tepat adalah di sini. Cekungan pertama kali nih, drop pertama kali. Nah, ini terbentuk secara alami. Kita taruh weir di sini. Kenapa kita taruh weir di sini? Karena untuk meminimalkan akumulasi sedimen di hulu, terus tetap memungkinkan migrasi sedimen mengikuti aliran air. Sedimen itu apa? Sedimen itu bisa pasir atau kerikil halus yang dimensinya tuh ya kecil-kecil. Jadi dia tuh bisa terbawa pada saat debit itu lagi tinggi banget gitu. Arusnya tuh lagi tinggi banget. Nah, terus kenapa kita nggak boleh di sini? Kenapa nih kita nggak boleh di sini? Nah, karena nanti arusnya itu sedimen-sedimennya dia akan mengendap di sini. Susah lagi nih di sini nih. Kita nanti sedimennya di sini endapannya tinggi gitu. Jadi maintenance-nya itu jadi sering gitu. Nurunin eskavator, terus ngeruk lagi. Nah, jadi yang alami itu di sini. Bukan yang alami ya, yang tepat itu di sini. Yang turunannya itu sudah terbentuk secara alami. Kita taruh di situ bayarnya. Nah, kita lihat nih penjelasan ini di sini. Ada backfill, backwater with boulders. Nah, itu apa? Nah, di bagian hulu weir ini area yang berpotensi menjadi tempat endapan sedimen diisi dengan bongkahan batu besar. Nah,
bisa kita isi nih sama bongkahan batu besar. Fungsinya apa? Mengurangi ruang kosong tempat sedimen mengendap gitu. Nah, membuat aliran lebih terarah. Jadi ya langsung langsung ke sini gitu. Terus mengurangi turbulensi yang menyebabkan material mengendap gitu. Terus di bawahnya minimize height of wear. Nah, kita harus mengurangi tinggi wear-nya. Maksudnya wear-nya itu jangan tinggi-tinggi tuh. Kenapa wear itu nggak boleh tinggi-tinggi? Karena biar sedimen si pasir sama kerikil halus halus ini bisa lewat mengikuti arus, terus menghindari penumpukan sedimen di hulu, mengurangi kebutuhan pengerukan rutin itu tadi, biar nggak sering-sering maintenance karena mahal ya guys. Terus juga ini. Nah, mercusuar ini dibuat rendah sedimen ukuran kecil itu biar bisa ikut terbawa gitu, terbawa oleh arus ketika debitnya itu meningkat. Nah, sungai juga tetap mempertahankan keseimbangan alami. Nah, intake juga tetap bersih dan tidak mudah tersumbat gitu. Nah, ini yang ini tadi ini eh, sama ini tadi juga sudah dijelasin di sini kenapa itu harus ditaruh di drop tikungan pertama. Nah, karena itu juga meminimalkan akumulasi sedimentasi itu. Jadi semua fitur-fitur ini itu memang saling mendukung satu sama lainnya. Kenapa sih dia harus ada ini? Kenapa dia harus meletakkan batu-batu besar? Terus kenapa dia tinggi weir-nya itu harus dibuat lebih rendah? Terus kenapa backwaternya itu harus dibuat lebih pendek gitu? Itu semua untuk mengurangi endapan gitu, endapan dari sedimen biar maintenance-nya itu juga tidak begitu tinggi. Begitu ya, teman-teman. Oke, saya akan menghapus ini, dihapus semua. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, teknologi pelaksanaan weir. Pertama adalah pondasi angkur rock. Nah, karena tadi kita udah kenalan dengan PLT Malaya yang eh, ada di Tanah Toraja dengan kondisi topografi yang seperti itu, kondisi geologis yang seperti itu. Nah, maka pondasi yang tepat adalah pondasi angkurok, yaitu berupa ngebor, ngebor batu, ngebor batuan, kemudian dipasang tenun baja, kemudian digroting, di tensioning, lalu dikunci. Tujuannya untuk apa? Untuk mengunci kestabilan struktur weir dan mencegah terjadinya pergeseran akibat tekanan air atau tanah gitu. Terus yang kedua itu adalah cut and fill. Ini jelas banget. Kita membutuhkan cut and fill untuk meratakan dan mempersiapkan permukaan tanah di lokasi cover dam. Lokasi cover dam ini itu adalah lokasi kerja yang kering gitu. Biar kita tuh bisa membangun weir-nya ini. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya dan ilustrasinya. Jadi kita masih membutuhkan bantuan eskavator untuk menimbun dan menggali untuk cut and fill, untuk pekerjaan cut and fill ini. Yang ketiga, rockfill cover dam. Nah, ini tipe cover dam kita adalah rockfill dengan menyusun susunan batu. Terus kemudian dikasih beton semprot atau shotcrete. Nah, itu untuk menutup celah-celah pada susunan batu tersebut. Itu biar tidak ada rongga-rongga pada batu dan mengakibatkan kebocoran pada lokasi area kerja. Karena kita mau area kerja kita tuh kering gitu. Terus yang keempat, ini adalah pembuatan weir dengan pengocoran in situ dengan mutu beton K350 dengan ready mix yang tentunya kita butuh bantuan konkret pump dan vibrator. Ini dilakukan sesuai dengan SNI beton struktur. Oke, di sini kita bisa simak video singkat dari Malaya Hydropower.
tentang PLTA-nya, tapi singkat saja ini hanya sampai pembangunan intake area, tapi juga tidak full. Di sini kita lebih fokus kepada wear-nya. Udah steril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLTA Malaya ini berada di lokasi Tanah Toraja. Untuk Oke, ini saya stop sebentar karena saya ingin memberikan informasi sedikit. Nah, di sini adalah kondisi awal sebelum pembuatan wear ya, sebelum adanya cover dummy juga. Nah, di sini, area sini, ini lagi ada cover dam dari untuk membuat intake areanya di sini. Nah, ini tuh adalah lokasi untuk membuat wear-nya. Kita tonton lagi video selanjutnya. Makassar Selatan, jarak dari Makassar ke lokasi kurang lebih 322 km. Dari bangunan utama, Nah, eh, ini adalah lokasi dari pembuatan wear. Nih, ini lokasinya. Ini udah di cover dam. Ini udah di cover dam. Nah, ini cover damnya nih. Ini udah digali ya. Kok digali? Ini udah ditimbun ya, ditimbun. Ditimbun, ini cover damnya, ini cover damnya. Nah, aliran airnya ini yang tadi ke sini, itu dialirkan ke sini. Ke sini nih. Nanti kita lihat lagi lanjutan videonya. Yang tadi untuk membuat pondasi intake areanya itu kan tadi masih ada cover dam, masih ada timbunannya. Nah, itu udah dibongkar-bongkarin, bongkar-bongkarin, terus dialihin nih aliran airnya ke sini karena mau buat ininya dulu, weirnya dulu. Oke, kita lanjut dulu videonya. dibuat intake dan bendung berada pada palung sungai, sumber air Sungai Sadar. Intake terdiri dari bendung lebar 94,50 meter, tinggi. Nah, kelihatan kan? Kelihatan kan? Nah, ini nih kelihatan banget ini lagi proses pengecoran. Nah, kita menggunakan bantuan konkret pump dengan mutu K350. Ini ada beberapa truk mixernya. Ini ada eskavatornya juga. Ini yang sungai air sungai yang ada di sini itu dibelokkan ke sini. Tadi kita lihat kan, ini lagi di cover dam. Nah, dibelokin ke sini aliran air sungainya. Terus meluap enggak? Enggak, karena ini digali dulu sebelumnya. Didalemin dulu. Biar debit yang ada di sini itu pindah ke sini. Dia mengalir ke sini. Pokoknya aliran air itu harus tetap mengalir. Air sungai ini harus tetap mengalir. Begitu. Jadi yang dibangun itu weir-nya dulu. Kita lanjut lagi. Bendung 5 meter, bangunan pengambilan dengan konstruksi lengkap SM Nah, ini lagi proses singkat untuk membuat intake areanya. lebar 20 meter, tinggi 16,5 meter, panjang 108 meter.
Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa wear-nya ini udah jadi. Nah, setelah jadi, setelah oke, bagus, dibangunlah intake areanya. Begitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Dia ada lagi. Nah, slide selanjutnya ini juga berupa video, tapi beberapa potongan gambar yang menjelaskan tentang pembangunan weir juga. Kita tonton secara singkat aja ya. Ini kondisi awal dari tahun 2018. Nah, ini adalah pembangunan proses ya, masih proses pembangunan weirnya. Nah, ini sudah terbentuk cover dam dan sudah mau mulai pekerjaan weirnya. Nah, ini weirnya sudah mulai terbangun. Terus adanya genangan-genangan itu tadi, kalau dari foto yang kita lihat itu sudah mulai dibuka begitu. Kita percepat videonya. Nah, ini barunya udah jadi. Nah, ini mulai nih dikeruk lagi sama eskavatornya. Tujuannya ya untuk mengembalikan ke kondisi semula gitu. Terus covernya udah mulai dibongkar-bongkarin karena kan hanya bangunan sementara ya untuk membelokkan aliran air sungai. Ini yang sudah jadi editnya. Oke, kita lanjut ke slide. Oke, ini tentang dokumentasi pekerjaan WIR PLTA Malaya. Sorry, ini ada typo di judulnya. Nah, ini ini hasil rangkuman sih, dokumentasi rangkuman dari video video sebelumnya, dimulai dari 0%, 50%, 100% gitu sampai ya yang kita lihat pada kondisi afternya ini pembangunan weirnya ini udah oke banget, cantik. Ayo kita lanjut. Apakah ada inovasi pada pembangunan wear ini? Tentu ada. Apa itu desain OG Shapewear? Yang tadi sudah kita bahas sama-sama bahwa ini tipe ini tuh efisien dan efektif. Efisien dalam pelepasan energi air dan efektif dalam mengatur dan menstabilkan muka air sehingga debit ke sistem pembangkit ini terjaga gitu ya. Dan ini tuh saling mendukung untuk sistem run of river ini. Yang kedua, cover dummy ini adalah bentuknya itu rockfill, yaitu susunan batu yang kemudian di-shotcrete untuk menutup celah-celah gitu. Celah-celah pada rongga-rongga batu nih biar nggak bocor. Terus digitalisasi yang digunakan. Nah, dari dokumentasi yang udah kita lihat, video dan gambar itu diambil menggunakan drone gitu. Selain untuk mapping, itu juga untuk memantau progres gitu. Progresnya udah sampai mana. Terus juga evaluasi sebagai bahan evaluasi. Terus juga pakai BIM. Nah, kenapa kita pakai BIM ya? Karena untuk pemodelan pemodelan terus kalau misalkan nanti ada yang berubah nih di pelaksanaannya modelnya akan gimana sih terutama dimensi ya gitu. Terus di sini juga ada penerapan teknologi hijau. Sistem ini hanya memanfaatkan aliran air sungai secara langsung dengan membangun weir untuk menaikkan muka air tanpa mengubah secara drastis pola aliran sungai maupun merendam area hulu atau hilir secara permanen sehingga tidak terjadi perubahan besar pada ekosistem perairan dan daratan. Nah, FYI di sini juga ada yang namanya jalan ikan atau fishway. Nah, karena di Sungai Sadang ini tuh ada berbagai macam jenis ikan dan ada ikan yang khas gitu. Jadi tidak ingin merusak ekosistem terutama pada musim berkembang biak. Makanya dibuatlah fishway ini untuk membantu ikan melintasi area weir tanpa terhalang oleh dinding beton gitu. Jadi ya di sini sangat mementingkan ekosistem dari si ikan itu tadi ya.
Oke, kita lanjut ke tantangan. Ada banget nih tantangannya, tapi juga ada banget solusinya. Tantangan pertama, fluktuasi debit sungai sangat cepat. Nah, karena zona curah hujannya itu tinggi di Tanah Toraja ini, jadi membuat debit Sungai Sadang ini meningkat beberapa kali lipat hanya dalam hitungan jam. Nah, pada situasi tersebut, cover dam menjadi rentan tergerus dan tidak mampu menjaga area kerja tetap kering. Nah, solusinya ini pengendalian aliran yang adaptif. Nah, selain ngebuat cover dam ini tadi di shotcrete, kita juga menggunakan pompa air yang otomatis gitu, yang ada sensor muka airnya di beberapa titik. Jadi bisa dimonitor tuh secara real time dan ini nyambung ke tantangan kedua, scoring pada Rockville Cover Dam. Nah, karena debit air itu tinggi, aliran air aliran arusnya itu juga sangat cepat. Jadi kan dia juga membawa material-material lainnya seperti batu, kerikil, atau mungkin kayu. Nah, itu kan menggerus cover dam ya, susunan batu tadi kan. Menggerus, menggerus, menggerus. Nah, makanya kami ini salah satunya selain tadi dari si monitoring dari si pompa ini, kita juga harus ada yang standby nih. Standby untuk mengalihkan aliran sungai ini secara bertahap gitu. Kalau misalkan nanti sensor muka airnya itu terdeteksi, oh ini sudah em, mendekati di level yang sudah ditentukan. Nah, itu mulai tuh eksekusi untuk mengurangi air nanti yang merembes atau mengalihkan secara bertahap tadi itu yang menggunakan eskavator dan lain-lainnya. Alat yang mendukung itu. Terus yang ketiga, kondisi geologis Sungai Sadang. Nah, tadi kita udah kenalan di depan bahwa ini Tanah Toraja ini itu letaknya di pegunungan berbatuan gitu, ada macam banyak batu dan Sungai Sadang pun juga terdiri dari batuan yang keras gitu. Nah, makanya pondasinya itu pakai pondasi angkurok. Nah, selain itu kita juga mendatangkan ahli geotek. Geotek itu sangat banyak dan dilakukan investigasi secara berkala dan saran-saran dari mereka itu selalu diterapkan gitu. Tidak ada yang tidak karena kita tahu resikonya seperti apa kalau tidak dijalankan gitu. Terakhir, peran pemerintah dan pengawasan. Ini sangat penting, peran pemerintah setempat. Karena terkait izin lokasi, pembebasan lahan, izin AMDAL gitu ya. Kita selalu follow up, follow up, follow up terus apa aja yang kurang, apa aja yang perlu dipenuhi gitu dokumen-dokumennya. Kita melakukan uji-uji apa yang harus dilakukan agar segera terbit gitu. Terus juga adanya oknum aparat pemerintah yang melakukan pungli ini kita juga perlu banget berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk bisa ditindaklanjuti oknum-oknum ini gitu. Ini penting banget. Nah, tiba di kesimpulan dari panjangnya pembahasan dari video-video dan beberapa potongan gambar, didapat bahwa pembangunan WIR PLTA Malaya ini memerlukan teknologi pelaksanaan konstruksi yang adaptif karena lokasi berada pada kawasan berlereng curam, berbatuan, dan memiliki fluktuasi debit sungai yang ekstrim. Yang kedua, sistem run of river yang digunakan PLTA Malaya ini menuntut desain weir yang efisien seperti OG-shape weir yang mampu mengatur muka air dengan aman tanpa memerlukan bendungan besar. Nah, teknologi utama yang digunakan ini ya, selain pondasi angkurak ini, selain cut and fill ini juga ada rockfill cover dam dengan shotcrete. Nah, selain itu pengecoran yang in situ dengan menggunakan beberapa alat yang berstandar dengan metode kerja sesuai dengan SNI beton struktur. Yang keempat, metode cover dam Rockville Coverdam tadi yang di shortcut ini terbukti efektif dalam mengendalikan aliran dan mengurangi resiko scoring itu tadi ya cukup menjawab tantangan-tantangan yang ada di lapangan gitu untuk membuat area kerja ini tetap kering. Nah, inovasinya ini eh, kita juga menggunakan drone, menggunakan BIM dan penerapan SMK 3 ini
perlu banget dan kita amat sangat menerapkan SMK 3 ini ya, dengan kita juga melakukan investigasi geotek secara berkala tadi, itu juga harus menjamin dan menjawab keselamatan kerja juga gitu, sehingga mutu konstruksi juga dapat terjaga. Terus yang keenam, tantangan ekstrimnya, beberapa tantangan-tantangan tadi yang kita juga melibatkan, selain kolaborasi dalam tim, kita juga melibatkan peran pemerintah setempat gitu. Dan yang terakhir, proyek PLTA Malaya ini menunjukkan bahwa keberhasilan konstruksi bangunan air bergantung pada teknologi yang tepat dan kemampuan tim di lapangan untuk menerapkannya secara efektif. Ini penting banget. Semuanya itu harus tepat, dari peralatannya tepat, metode kerjanya tepat, terus SMK 3-nya juga, tenaga kerjanya juga. Ya, tiba di penghujung slide, ini adalah referensi yang saya gunakan dalam pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.